Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, dengan topik monitoring hutan mangrove, akan dilaksanakan melalui video H5P. Nah, silakan ditonton di Vclass untuk teman-teman sekalian, bukan melalui YouTube. Karena jika teman-teman sekalian menonton dari Vclass, akan terrecord sistem kehadiran teman-teman sekalian. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke materi pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai monitoring hutan mangrove. Ah, Monitoring mangrove erat kaitannya dengan melakukan restorasi hutan mangrove. Monitoring merupakan aspek yang penting dalam melakukan restorasi ataupun rehabilitasi dari hutan mangrove tersebut. Nah, di sini dijelaskan, restorasi hutan mangrove merupakan upaya memperbaiki ekosistem mangrove sehingga kondisi ekosistemnya mengalami atau kembali mendekati ekosistem sebelum terdegradasi. Nah, restorasi tersebut dilakukan dengan beberapa cara atau pola. Yang pertama yaitu cara suksesi alami, penunjang suksesi alami, dan yang ketiga yaitu pengkayaan tanaman, serta yang terakhir dalam restorasi mangrove yaitu pola penanaman. Nah, di sini teman-teman, dalam melakukan restorasi mangrove tersebut ada 4 cara yang saya sebut tadi, yaitu suksesi alami, penunjang suksesi alami atau alam, yang ketiga pengkayaan tanaman, dan yang keempat penanaman. Selanjutnya, di sini kita akan melihat aspek-aspek yang penting atau yang harus dipertimbangkan hutan mangrove tersebut yang harus direstorasi. Yang pertama yaitu eh, aspek eksploitasi yang berlebihan. Yang kedua, aspek masalah erosi di kawasan pesisir atau di estuaria. Yang ketiga yaitu aspek pengurangan produktivitas perikanan. Yang keempat, konversi hutan mangrove menjadi tambak. Dan yang kelima yaitu penciptaan fasilitas umum yang berada di kawasan pesisir. Nah, yang pertama tadi yaitu eksploitasi yang berlebihan. Nah, di sini jika terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap hutan mangrove tersebut, baik dalam pemanfaatan kayu hutan mangrove tersebut secara terus-menerus, terus maka hmm, jika pemanfaatan tersebut terus-menerus dapat mengalami hutan mangrove tersebut terdegradasi. Nah, jika kawasan hutan mangrove tersebut mengalami degradasi, maka perlu dilakukan restorasi hutan mangrove di kawasan tersebut. Nah, aspek pertimbangan untuk melakukan restorasi mangrove yang kedua tadi yaitu masalah erosi di sekitar kawasan pesisir atau di sekitar estuaria. Nah, kalau di kawasan pesisir tersebut telah mengalami erosi. Nah, salah satu indikator penyebab erosi tersebut yaitu terjadinya degradasi hutan mangrove yang berada di sekitaran kawasan tersebut. Nah, untuk mencegah masalah erosi yang terjadi di sekitaran tersebut, maka perlu dilakukan restorasi tadi. Nah, ini yang kedua, teman-teman sekalian. Yang ketiga, yaitu aspek yang ketiga, pengurangan produktivitas perikanan. Nah, di sini kita tahu bahwa hutan mangrove merupakan salah satu tempat atau sumber makanan bagi organisme laut. Selain sebagai tempat sumber makanan, kawasan hutan mangrove juga sebagai tempat mereka melakukan memijah atau biasanya disebut feeding ground ataupun nursery ground. Nah, jika kawasan hutan mangrove tersebut telah mengalami degradasi, akibatnya apa? Terjadinya penurunan
atau pengurangan produktivitas perikanan di wilayah tersebut. Nah, untuk mencegah atau eh, mengatasi masalah tersebut, maka perlu melakukan restorasi di kawasan tersebut, sehingga produksi perikanan tersebut dapat terjaga di kawasan tersebut. Nah, yang keempat yaitu konversi hutan mangrove menjadi kawasan tambak. Nah, di sini teman-teman sekalian, untuk suatu wilayah kawasan hutan mangrove yang dibolehkan menjadi tambak hanya 20% dari luas kawasan hutan mangrove tersebut. Nah, jika kawasan hutan mangrove tersebut diciptakan tambak lebih dari 20% dari areal mangrove tersebut, bisa berakibatkan rusaknya atau kerusakan ekosistem hutan mangrove tersebut. Nah, untuk kalau telah mengalami kerusakan tersebut, maka perlu restorasi. Jadi, hal yang penting di sini, hutan mangrove tersebut untuk dijadikan tambak tidak boleh lebih dari 20% dari area hutan mangrove tersebut. Yang terakhir yaitu penciptaan fasilitas umum. Penciptaan fasilitas umum yang berada di kawasan pesisir ataupun di dekat area hutan mangrove tanpa memperhatikan faktor-faktor lingkungan bisa mengakibatkan hutan mangrove tersebut mengalami degradasi. Nah, jika hutan mangrove tersebut mengalami degradasi seperti yang awal-awal tadi, bisa berakibatkan kepada banyak aspek seperti penurunan produktivitas perikanan, terus bisa terjadinya erosi, dan lain-lain. Maka, jika telah mengalami degradasi dari kawasan hutan mangrove tersebut, maka perlu dilakukan restorasi hutan mangrove tersebut, teman-teman. Nah, di sini tadi kan ada 5 kawasan, 5 aspek pertimbangan yang harus dilakukan untuk melakukan restorasi mangrove tersebut. Sekarang lanjut kita masuk ke slide berikutnya, yaitu di sini kita akan membahas tujuan utama restorasi mangrove. Di sini ada 2 tujuan utama, yaitu yang pertama mendapatkan produk hutan yang memiliki nilai komersil. Yang kedua yaitu merestorasi fungsi ekologi hutan mangrove yang telah rusak. Nah, dalam konteks tujuan restorasi mangrove, di sini restorasi tersebut harus bisa memberikan manfaat kepada penduduk yang kepada penduduk yang tinggal di sekitar hutan mangrove tersebut. Manfaatnya itu bisa sebagai sumber energi maupun yang lain-lainnya. Dalam 2 tujuan ini, kita juga bisa menentukan spesies mangrove yang akan ditanam. Nah, saat ini di Indonesia hanya ada 3 genus mangrove yang digunakan untuk tujuan restorasi mangrove tersebut. Yang pertama, Avicennia, Soneratia, dan yang ketiga itu Rhizophora mucronata. Di Indonesia biasanya menggunakan 3 ini karena dari 2 genus yaitu Avicennia maupun Sonariata yaitu memiliki kemampuan yang sangat baik untuk stabilisasi sedimen lumpur melalui sistem perakarannya yang ekstensif. Nah, sedangkan Rhizophora mucronata ini juga memiliki akar yang rapat, meskipun jenis perakarannya berbeda dari kedua genus ini, yaitu Avicennia dan Soneratia. Nah, lanjut, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pendekatan restorasi mangrove. Dalam pendekatan restorasi mangrove di sini, ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan regenerasi alami dan pendekatan
regenerasi buatan. Pendekatan regenerasi alami yaitu sumber benih mangrove tersebut berasal dari kawasan hutan mangrove yang ingin kita restorasi. Nah, di sini keuntungannya apa saja dengan pendekatan regenerasi alami? Yang pertama yaitu dihasilkan hutan yang serupa dengan vegetasi hutan mangrove yang asal. Artinya, hutan mangrove yang kita restorasi tersebut sama persis dengan hutan mangrove sebelum terjadinya degradasi. Nah, misalnya di situ misalnya tumbuh rhizopora, maka setelah kita restorasi, jenis spesies yang tumbuh di situ juga jenis rhizopora. Yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan cukup murah dengan menggunakan pendekatan regenerasi alami. Terus sedikit menggunakan tenaga kerja. Terus gangguan tanah juga sedikit terjadi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu seedling tumbuh lebih kekar. Jadi seedling dari spesies yang ditanam yaitu lebih kekar. Nah, yang kedua yaitu pendekatan regenerasi buatan. Di sini metodenya yaitu termasuk dengan penanaman benih, sumber benih yang kita pilih, seedling di areal bila regenerasi alami tidak cukup, dengan memindahkan seedling ke lokasi yang baru, terus mengumpulkan benih yang masak atau sumber benih dan menanam langsung di tempat atau dimasukkan ke kebun benih dulu, baru dipindahkan ke lapangan. Nah, itu merupakan metode dari pendekatan regenerasi buatan. Apa saja sih keuntungan dari pendekatan regenerasi buatan ini? Yang pertama yaitu komposisi spesies dan penyebaran seedling dapat dikontrol. Terus yang kedua secara genetik persediaan dapat ditingkatkan. Dan yang ketiga itu hama di sana bisa lebih mudah dipulihkan. Nah, ini merupakan keuntungan dari pendekatan regenerasi buatan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau faktor penting dalam melakukan restorasi mangrove tersebut. Yang pertama yaitu hama dan penyakit. Nah, kenapa hama dan penyakit merupakan faktor yang mempengaruhi? Kita harus memperhatikan hama dan penyakit pada lokasi restorasi mangrove tersebut. Misalnya kalau penyakit, kita bisa memperhatikan dari benih mangrove tersebut. Jika benih mangrove terserang penyakit, maka bisa mengakibatkan kematian dari benih tersebut, sehingga benih tersebut tidak bisa tumbuh dan restorasi tersebut mengalami kegagalan. Nah, ini merupakan faktor penting. Yang pertama itu hama dan penyakit. Kita harus memperhatikan hama dan penyakit yang ada di sekitar restorasi mangrove. Yang kedua, pasang surut air laut. Nah, pasang surut air laut kita harus perhatikan karena di situ tadi jenis atau benih mangrove tersebut, jika yang kita tanam bisa mempengaruhi dari faktor pasang surut ini mempengaruhi dari benih mangrove. Misalnya ada benih yang tidak bisa tahan dengan pasang surut air laut. Misalnya dia ketika terjadinya pasang, benih tersebut terseret oleh air laut sehingga benih tersebut hilang di kawasan restorasi. Nah, yang ketiga, teknik penanaman. Nah, di sini para atau yang ingin melakukan restorasi harus tahu dulu bagaimana cara teknik penanaman dari bibit mangrove di kawasan restorasi. Jika teknik penanaman telah benar, ini merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Seperti tadi, kalau teknik penanaman juga benar, maka benih tersebut tidak mudah terseret oleh arus. Nah, yang keempat yaitu faktor internal dan eksternal tanaman. Yang kelima yaitu jenis tanaman harus disesuaikan dengan zonasi pada mangrove tersebut. Nah, di sini misalnya
kita mau melakukan restorasi, jadi tanaman atau spesies yang paling depan itu spesies apa? Jika spesies yang kita tanam itu tidak memiliki akar yang kuat, jika terjadi badai ataupun gelombang, maka spesies tersebut akan terseret arus. Jadi, spesies yang kita tanam harus sesuai zonasinya. Jika zonasi yang paling depan itu spesies yang memiliki akar yang kuat. Jika akarnya kuat, sehingga tidak mudah terbawa oleh arus atau gelombang. Nah, jika sudah kuat akarnya, bisa melindungi zonasi atau spesies yang berada di belakangnya. Seperti itu. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari restorasi dalam hutan restorasi pada mangrove. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana sih kita melakukan tahapan restorasi mangrove tersebut. Nah, di sini teman-teman sekalian ada pedoman tata cara restorasi eh, hutan eh, hutan mangrove di kawasan konservasi. Nah, di sini studi kasusnya yaitu ekosistem mangrove bekas lahan tambak. Nah, di sini tahapan restorasinya berdasarkan panduan dari jika itu adalah Japan International Cooperation Agency. Nah, jika ini bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan tahapan restorasi mangrove pada ekosistem mangrove bekas tambak. Di sini tahapannya ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penentuan areal restorasi. Nah, penentuan ini biasanya dilakukan pada tahun pertama. Nah, setelah melakukan tahapan pertama, yaitu masuk kita ke tahapan kedua. Setelah kita melakukan penentuan areal restorasi, yaitu tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan ini biasanya dilakukan pada tahun pertama. Selanjutnya yaitu masuk kita ke tahap ketiga, yaitu perencanaan. Jika persiapan sudah kita lakukan, maka masuk kita ke tahap perencanaan. Perencanaan itu yaitu kapan sih kita akan melakukan restorasi seperti itu. Nah, ini di sini tahap 1 sampai tahap 3 ini dilakukan pada tahun pertama dalam melakukan restorasi. Jadi, penentuan, persiapan, dan perencanaan ini dilakukan pada tahun pertama. Setelah kita selesai melakukan tahap 1, 2, dan 3, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan dari restorasi mangrove tersebut. Nah, pelaksanaan ini biasanya dilakukan pada tahun kedua hingga tahun keempat. Nah, jika kita telah selesai melakukan restorasi atau telah melaksanakan restorasi tersebut, selanjutnya itu kita masuk ke tahap kelima, yaitu melakukan evaluasi terhadap restorasi tersebut. Kita lihat tuh, apa saja sih kekurangan dalam melakukan restorasi. Nah, di sini dilakukan pada tahun kelima. Jadi, dalam melakukan tahapan restorasi ini, kita membutuhkan waktu sekitar lebih kurang 5 tahun. Nah, jadi kita harus membutuhkan waktu 5 tahun dalam melakukan restorasi mangrove tersebut. Nah, dalam waktu 5 tahun itu, tahap 1, 2, 3 ini dilakukan pada tahun pertama. Nah, yang paling lama itu tahap keempat. Tahap keempat ini membutuhkan waktu 2 tahun sampai 3 tahun, yaitu dari tahun kedua hingga tahun keempat. Dan tahun yang kelima, itu kita melakukan evaluasi. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan restorasi berdasarkan panduan dari JIKA. Nah, tahap pertama tadi yaitu penentuan areal restorasi. Dalam penentuan areal restorasi ini, di sini kita memiliki beberapa kriteria kawasan yang perlu direstorasi. Yang pertama yaitu termasuk ke dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi. Nah, yang kedua, kawasan tersebut telah mengalami degradasi, baik dari ekosistem mangrove-nya dan lain-lain. Bagaimana sih cara kita
melakukan penentuan area restorasi tersebut, mekanismenya itu menggunakan satelit citra, citra Landsat yaitu 20 tahun yang lalu dan yang sekarang. Nah, setelah kita menggunakan citra Landsat tadi, kemudian kita tindak lanjuti dengan langsung turun ke lapangan atau melakukan peninjauan lokasi areal yang ingin kita restorasi tersebut. Nah, ini merupakan tahapan pertama yang kita kerjakan atau yang kita lakukan dalam restorasi mangrove, yaitu penentuan areal restorasi. Selanjutnya yaitu setelah kita melakukan penentuan areal restorasi, kita masuk ke tahap kedua yaitu persiapan. Tahap kedua ini yang dikerjakan apa saja? Yang pertama kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi di sini kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, terus kepada pemangku kepentingan bahwa kita ingin melakukan restorasi di kawasan hutan mangrove tersebut. Nah, yang kedua, pemantapan area restorasi, area lokasi tersebut. Yang ketiga, pembentukan organisasi pelaksanaan restorasi. Nah, di sini bisa melibatkan banyak pihak yang terkait dalam restorasi tersebut. Yang keempat, pembentukan Pokja. Nah, yang kelima, pelatihan teknis restorasi. Nah, pelatihan teknis di sini kita bisa melibatkan masyarakat sekitar dalam melakukan restorasi. Nah, kan masyarakat sekitar tersebut kan masih awam tuh dalam melakukan bagaimana sih mereka teknik penanamannya, terus bagaimana jarak tanamnya yang cocok untuk kawasan restorasi tersebut. Maka kita melakukan pelatihan teknis restorasi. Nah, dalam restorasi tersebut kita langsung melibatkan masyarakat sekitar untuk kegiatan restorasi ini. Nah, setelah itu kita melakukan survei awal untuk restorasi hutan mangrove. Nah, ini merupakan tahapan yang dikerjakan dalam persiapan. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu perencanaan. Perencanaan ini apa saja sih yang harus dilakukan? Nah, kita rencanakan tuh pemilihan pola restorasi yang cocok di kawasan hutan mangrove tersebut. Pola restorasi tadi kan ada 4. Ada suksesi alami, pengkayaan suksesi alam, pengkayaan penanaman atau tanaman, dan yang terakhir itu penanaman. Nah, setelah kita memilih pola restorasi, selanjutnya yaitu kita penetapan sistem tanaman dan jarak tanaman. Sistem tanaman yang bagaimana nih untuk kawasan tersebut? Jaraknya bagaimana? Seperti itu. Terus penentuan jenis tanaman. Nah, jenis apa nih yang cocok untuk areal tersebut? Nah, yang keempat yaitu pembuatan jadwal kegiatan restorasi. Nah, pembuatan jadwal ini, kapan sih kita harus melakukan restorasi tersebut? Nah, kapan selesainya? Seperti itu. Yang kelima yaitu penyusunan rencana anggaran. Nah, penyusunan rencana anggaran ini penting dalam kegiatan restorasi. Terus yang keenam atau yang terakhir itu kita melakukan rapat koordinasi terhadap tim-tim yang terkait dalam melakukan kegiatan restorasi ini. Nah, bagaimana sih kita melakukan pemilihan pola restorasi pada hutan mangrove tersebut? Nah, di sini kan tadi sudah saya jelaskan ada 4 pola restorasi. Jika kawasan tersebut kita pilih untuk suksesi alami, nah, jika tumbuhan berkayu yang berada di hutan mangrove tersebut, yaitu 1000 hektar, 1000 pohon per hektarnya. Nah, jika ada tumbuhan berkayu memiliki 1000 pohon per hektarnya dan jenisnya lebih besar dari 50% dalam zonasi yang sama, maka wilayah tersebut kita lakukan pola restorasi suksesi alami. Nah, jika jumlah tumbuhan tersebut tidak lebih dari 1000 atau sekitar 600 sampai
1000 pohon per hektarnya dan jenisnya itu eh, lebih besar atau sama dengan 30% dalam zonasi yang sama, maka kita melakukan penunjang suksesi alam. Nah, jika dia sekitar 600 sampai 1000 pohon, maka dilakukan penunjang suksesi alam. Nah, jika jumlah tumbuhan yang berada di hutan mangrove tersebut hanya berkisar 200 sampai 600 pohon per hektarnya, maka dilakukan pengkayaan tanaman. Jika tidak sampai dari 200 pohon, maka dilakukan penanaman total atau penanaman ulang. Nah, ini merupakan pilihan pola restorasi yang akan dilakukan pada kawasan hutan mangrove tersebut. Jadi kita harus mengecek dulu nih, bagaimana jumlah tumbuhan yang berada di hutan mangrove tersebut, terus jenisnya, dan lain-lain. Nah, ini merupakan pemilihan pola restorasi. Nah, sekarang bagaimana sih penetapan sistem penanaman dan jarak tanam? Biasanya penetapan jarak tanam dilakukan 3 kali 3 meter jika jumlah pohonnya 1000 pohon per hektar. Nah, dengan asumsi apabila jumlah tanaman dalam suatu kawasan sebanyak 1000 batang per hektarnya tadi, saya bilang, sudah dianggap cukup sebagai ekosistem hutan yang baik didasarkan pada kriteria baku kerusakan mangrove oleh Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup nomor 21 tahun 2004, di mana pada areal vegetasi mangrove. Nah, terus sistem penanamannya bagaimana? Sistem penanaman di dalam kawasan konservasi bekas tambak tersebut diterapkan dengan sistem jalur. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah monitoring terhadap jumlah tanaman yang sudah ditanam pada areal restorasi tersebut. Nah, ini merupakan jarak tanam ataupun dari sistem penanaman tersebut. Selanjutnya yaitu penentuan jenis tanaman. Nah, penentuan jenis tanaman pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis tanaman atau jenis pohon yang terdapat pada ekosistem hutan alam yang ada di dekat area restorasi. Artinya, jenis tanaman itu yang diharapkan yaitu sama spesiesnya dengan ekosistem sebelumnya sebelum terdegradasi di kawasan hutan mangrove tersebut. Di sini ada beberapa jenis tanaman yaitu Rhizopora, terus ada Nipa dan Avicennia. Selanjutnya yaitu masuk kita ke tahap keempat yaitu pelaksanaan restorasi. Tahap keempat ini kan tadi dilakukan dari tahun kedua hingga tahun keempat atau sekitar membutuhkan waktu 2-3 tahun. Nah, dalam pelaksanaan restorasi ini, yang pertama itu kita berdasarkan pola yang tadi. Misalnya kita memilih pola suksesi alami, apa saja sih yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan tersebut? Yaitu melakukan patrol dan penjagaan agar terhindar dari gangguan yang menghambat pertumbuhan anakan atau bibit mangrove tersebut. Nah, gangguan tersebut dapat berupa dari pengembalaan liar, hama, ataupun satwa. Nah, yang kedua yaitu monitoring pertumbuhan dari anakan yang berada di sekitar kawasan restorasi tersebut. Kalau kita memilih pola restorasinya penunjang suksesi alami, apa saja yang dilakukan? Melakukan patrol dan penjagaan agar terhindar dari gangguan yang menghambat pertumbuhan. Gangguan tersebut sama seperti yang pada pola suksesi alami, yaitu pengembalaan, hama, ataupun dari satwa yang berada di sekitar kawasan mangrove tersebut. Nah, yang kedua, kita harus membuka pintu air atau membobol sebagian tanggul agar pada saat air pasang bisa masuk bebas ke dalam tambak. Nah, ini tadi kan kita studi kasusnya pada lahan yang bekas tambak. Nah, yang ketiga yaitu penyenangan gulma. Dan yang keempat itu kita monitoring pertumbuhan anakan alam.
Jadi eh, di sini dalam pola restorasi penunjang suksesi alami apa saja yang dilakukan, cuma ada penambahan dua kegiatan pada dibandingkan dengan suksesi alami. Di suksesi alami tadi kan hanya dua kegiatan yang dilakukan. Sementara pada pola penunjang suksesi alami ada sekitar empat kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan restorasi. Nah, selanjutnya kalau kita memilih pengkayaan tanaman, apa yang dilakukan? Di sini kita pembuatan persemaian, pembibitan, terus membuka pintu air, melakukan penanaman dengan jenis yang dominan atau jenis-jenis sebagai pakan satwa air atau organisme laut yang berada di sekitar mangrove tersebut. Terus kita melakukan patrol dan penjagaan, dan kita lakukan monitoring juga terhadap bibit-bibit mangrove yang telah ditanam. Nah, eh, kalau kita memilih pola restorasi penanaman, di sini hampir sama saja, yaitu pembuatan persemaian dan pembibitan. Di sini juga persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan monitoring. Jadi di sini kita harus mengkontrol betul-betul kawasan tersebut karena kita melakukan dari awal, yaitu dari persemaian hingga kita melakukan monitoring. Nah, selanjutnya yaitu tahapan kelima. Setelah kita melakukan pelaksanaan, tahapan kelima yaitu evaluasi. Nah, evaluasi apa saja sih yang kita lakukan dalam tahapan evaluasi ini? Yang pertama yaitu kita harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan restorasi tersebut. Evaluasi dilakukan oleh pengelola sendiri atau bersama eh, para investor atau penyumbang dalam kegiatan restorasi tersebut dan instansi yang berwenang. Jadi kita ini melakukan evaluasi melibatkan banyak pihak terhadap kegiatan restorasi tersebut. Nah, yang kedua, waktu pelaksanaan evaluasi tersebut. Waktu pelaksanaan evaluasi ini dilakukan pada tahun kelima atau telah selesai melaksanakan restorasi mangrove tersebut. Nah, yang ketiga yaitu unsur evaluasi. Unsur evaluasi apa saja? Di sini kita melihat bagaimana fauna dan flora yang berada di sekitar restorasi tersebut, terus tanahnya, bagaimana presentasi tumbuh dan kesehatan dari mangrove tersebut, metode atau cara pelaksanaannya, terus anggaran, pendapat masyarakat, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang restorasi tersebut. Nah, ini merupakan unsur-unsur dalam tahapan evaluasi. Terus, cara evaluasinya bagaimana? Evaluasi dilaksanakan pada setiap blok kesehatan tanaman dilakukan dengan cara observasi terhadap sampel yang telah ditentukan, data dan informasi tentang pendapat dan kesadaran masyarakat, serta dikumpulkan melalui pertemuan atau dengan menggunakan kuesioner atau tadi melakukan FGD kepada masyarakat, pihak-pihak yang terkait, dan lain-lainnya. Terus yang terakhir yaitu hasil evaluasi. Hasil tersebut dimuat dalam laporan, baik itu kemajuan fisik dan keuangan kepada pengelola dalam restorasi mangrove tersebut. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, di sini tadi kan tata cara restorasi berdasarkan jika. Nah, di sini ada lagi bagaimana tata cara atau urutan kegiatan dalam merestorasi hutan mangrove menurut Taniguchi et al. Tahun 1999. Nah, di sini ada beberapa urutan kegiatan. Berdasarkan Taniguchi ini, eh, di sini terlihat ada yang pertama yaitu kegiatannya persiapan observasi, terus observasi awal, pemilihan jenis, terus estimasi kuantitas. Di sini ada dua pengadaan benih dan bibit, penyiapan lahan. Setelah kita melakukan pengadaan benih dan penyiapan lahan, pengangkutan bibit ke lokasi restorasi, terus penanaman dan yang terakhir yaitu
pemeliharaan benih atau bibit mangrove yang telah kita tanam tadi. Nah, di sini pada eh, observasi awal, apa saja yang harus dilakukan? Observasi awal itu kita melakukan penyiapan peralatan yang diperlukan dalam restorasi, terus penyusunan jadwalnya. Nah, ini kan penting supaya terorganisir dalam melakukan kegiatan restorasi tersebut. Terus, menurut Taniguchi ini, observasi awal itu harus ada juga survei sosial ekonomi di masyarakat sekitar. Terus, survei tanda batas. Sampai mana saja sih yang harus direstorasi? Terus, survei fasilitas yang diperlukan. Jadi kita harus langsung turun ke lokasi yang ingin kita restorasi. Kita melihat fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk restorasi tersebut. Terus setelah itu kita melakukan survei hutan alam yang masih ada. Jadi kita melihat nih, uh, apakah masih ada tanaman atau kayu hutan mangrove yang berada di sekitar kawasan restorasi. Terus kita melihat survei tinggi permukaan tanah yang berada di kawasan restorasi. Kegiatan selanjutnya itu pengukuran salinitas dan yang terakhir itu pemeriksaan tanah dan vegetasi lainnya dan hal-hal yang dianggap penting dalam melakukan kegiatan restorasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya yaitu tadi kan udah bagian kegiatan observasi awal apa saja yang dilakukan. Nah, sekarang menurut Taniguchi ini kegiatan penanaman itu apa saja sih tahapan-tahapannya atau yang harus dikerjakan? Yang pertama persiapan tapak, terus di sini ada pengangkutan bibit, penghitungan waktu kerja bibit, dan yang keempat yaitu penanaman. Nah, dalam penanaman ini kita harus juga nih tahu pembuatan lubang dari tanam dan atau langsung kita melakukan penanaman benih ke lokasi eh, restorasi tersebut. Selain itu dalam kegiatan penanaman ini kita melakukan sebelum melakukan penanaman yaitu pembersihan tanah yang tercemar, terus pembersihan rumput yang berada di area restorasi, terus perbaikan jalan kerja. Nah, ini merupakan bagian dari kegiatan penanaman menurut Taniguchi et al. 1999. Oke, selanjutnya yaitu tadi kan udah nih kegiatan observasi awal saja apa saja yang dilakukan, terus kegiatan penanaman apa saja yang dilakukan. Nah, sekarang kita masuk kegiatan pemeliharaan. Ketika kegiatan penanaman telah selesai dilakukan, sekarang kita masuk ke tahapan pemeliharaan. Nah, di sini yang dilakukan yaitu pemantauan. Pemantauan dari bibit atau tumbuhan mangrove yang telah ditanam di kawasan konservasi tersebut harus dipantau. Di sini kita melihat pengukuran tingkat keberhasilan hidupnya. Terus kita identifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan, misalnya bibit-bibit tersebut ada yang hilang atau rusak atau mati. Nah, kita identifikasi apa penyebabnya. Misalnya termakan hama atau terbawa arus. Nah, setelah kita identifikasi, kita lakukan tindakan pencegahan terhadap faktor-faktor kerusakan tersebut. Nah, tindakan pencegahan itu tadi kita harus mengetahui dulu apa yang menyebabkan kerusakan tersebut. Misalnya eh, terbawa arus. Nah, itu bagaimana tuh tindakan pencegahannya? Misal kita memagari bibit tersebut yang berada di kawasan restorasi. Nah, setelah kita lakukan tindakan, yaitu kita melakukan penyulaman. Penyulaman itu kita melakukan penanaman kembali kepada apa namanya mangrove yang telah hilang tadi di kawasan restorasi. Kita tanam bibit-bibit yang baru yang telah hilang tadi atau yang telah mati. Seperti itu. Oke,
Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini mengenai materi tentang monitoring mangrove atau kegiatan melakukan restorasi hutan mangrove yang telah terdegradasi. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.